menjadi baru, saudaraku. Segala sesuatu tindakan kebiasaan buruknya, saudaraku, menjadi berubah. Kalau dulu udah terbiasa berbohong, maka di saat dia udah menerima Kristus ada perubahan. Di saat selama ini, saudaraku, dia hidup di dalam perselingkuhan, selama ini dia hidup di dalam kekacauan, saudaraku, dia hidup dalam sifat jahatnya, ya, mungkin mabuk-mabukan sama Tuhan dan sebagainya. Tetapi di saat dia telah menerima Kristus, saudaraku, di saat dia telah menerima pengampunan dosa, menerima kasih yang tidak ada duanya, maka saudaraku, dia berubah. Tapi saudara Tuhan, aneh kalau orang mengakui, saudaraku, dia ini anak Tuhan, udah terima Kristus, tapi tetap hidup di dalam dosa. Karena orang yang hidup di dalam Kristus, maka dia menjadi manusia baru. Kalau kita di dalam Kristus, maka Kristus di dalam kita. Maka segala sesuatu tindakan kita adalah seperti Kristus, saudara. Jadi itu, saudaraku. Tentu, saudaraku, ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang di saat dia telah menerima Kristus dalam hidupnya. Saudara sama Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, mengalami perubahan, saudaraku, karena Kristus, saudaraku, menginsafkan kita. Saudara sama Tuhan, di saat Yesus lahir di dalam hidup kita, dia memerintah kehidupan kita, maka perubahan yang signifikan akan terjadi, saudara Tuhan, yang artinya bahwa pertobatan 180 derajat, saudaraku. Di saat selama ini dia menghadap, saudaraku, sebelah barat, dan di saat dia bertobat, dia menghadap sebelah mana, saudara? Sebelah timur, saudara. Bukan 160 derajat, saudara, ya. Kalau 160 derajat, saudara kembali lagi. Banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, kembali terus, ya, sekali berubah, kembali lagi, saudaraku, dari gaya hidup yang lama. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sama Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu seperti rembang tengah hari, kian lama kian terang. Yang artinya, saudaraku, bahwa kita tambah baik di dalam Tuhan. Terus hidup, saudaraku, kita diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Kenapa, saudaraku? Yang mengatur kehidupan kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Firman Tuhan yang memimpin hidup kita, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Jadi, saudaraku, orang yang telah menerima kasih Kristus, saudaraku, tindakannya, sikapnya bukan sesuka-sukanya, tetapi dia sesuaikan dengan firman Tuhan. Dia sesuaikan dengan kebenaran, saudara sama Tuhan. Ada amin? Oleh karenanya, saudara sama Tuhan, pastikan saudara hidup di dalam Kristus, saudara. Saudara sama Tuhan, di ketiga alasan ini, saudaraku, itu yang membuat Yesus rela menderita, rela mati di atas kayu salib. Yang pertama, untuk pengampunan dosamu. Dan yang kedua, saudaraku, untuk menyatakan kasihnya kepadamu. Kasihnya tidak ada duanya. Dia rela mati, nyawanya dia berikan hanya untuk mengasihimu. Dan yang ketiga, saudara sama Tuhan, adalah, saudara sama Tuhan, untuk melepaskan saudara dari kutuk apapun. Segala sesuatu kutuk, saudara sama Tuhan. Kutuk nenek moyang, apapun bentuknya yang namanya kutuk, saudara sama Tuhan telah tebus kita dari segala kutuk di atas kayu salib. Ada amin? Amin. Mari, saudara sama Tuhan, bukakan hatimu. Kalau saudara selama ini menyadari, saudara menyadari bahwa banyak hal yang tidak sesuai apa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan selama ini, mari datang di hadapan Tuhan, saudara sama Tuhan, untuk mengakui segala dosa, dan saudara menerima kasih Tuhan yang tidak ada duanya, saudara sama Tuhan. Sehingga saudara lepas daripada kutuk, lepas daripada segala kutuk orang tua, kutuk nenek moyang, saudara sama Tuhan, bahkan kutuk ya yang namanya kegagalan, saudara sama Tuhan. Biarlah, saudaraku, lewat penebusan Kristus, saudara menerima berkat yang daripada Tuhan sendiri, saudara sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sambil kita usahakan hidup kita untuk menerima perjamuan suci pada
pagi ini saudaraku. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan seluruh para pelayan, haleluya, ke depan untuk mempersiapkan diri untuk menaikkan pujian. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita sekaligus untuk menerima perjamuan suci saudara sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, kebenaran mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami tahu ya Tuhan bahwa Yesus sangat mengasihi kami. Yesus begitu peduli terhadap kami. Kasih Tuhan, kasih yang tidak ada duanya. Kasih Tuhan, haleluya, mengampuni segala dosa kami. Bahkan Tuhan melepaskan kami dari segala kutuk, haleluya, nenek moyang kami, dari segala pelanggaran, bahkan kutuk kegagalan apapun, bahkan kutuk sakit penyakit sekalipun, telah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Segala sesuatu telah tuntas di atas kayu salib. Dan kami bersyukur, haleluya, oleh karena pengorbanan Kristus. Karya penebusan membebaskan kami dari dosa. Karya penebusan membebaskan kami dari hukum, haleluya, dari hukuman maut. Karena penebusan Kristus membebaskan kami dari kutuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan saatnya kami mempersiapkan diri kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sama Tuhan, kita menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi ini. Darah Yesus sucikan, darahnya bertumpah. Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus gunakan aku, ku dijadikan sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan jadikan baru. Terima kasih Bapak Ibu sama Tuhan. Roti di atas kepala kita Bapak Ibu, haleluya. Mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dengan firman Tuhan, bisa saudara mengakui dosa, maka Tuhan adil dan setia, Dia mengampuni dosamu. Dan ingat, lewat pengorbanan Kristus kita telah diampuni, kita telah ditebus dari segala kutuk, dari segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat
cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darah domba Allah yang menyucikan kita, darah yang mahal yang telah menebus kita, melepaskan dari sakit penyakit sekalipun sudah untuk segala sesuatu telah Tuhan tuntaskan di atas kayu salib. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menetes darah dan peluk. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Haleluya. Namun langkahnya pasti menapak jalan